Shalom anak dan dikasih Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki paruh kedua di tahun 2021. Banyak hal telah kita lewati. Di tengah pandemi yang belum berakhir ini, Kak Kris mau bercerita tentang nyatanya pengharapan benar-benar ada walau di tengah bencana sekalipun. Kita mau bersama-sama membaca dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 24. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya. "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini
atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang. Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Nah adik-adik, seringkali kita berpikir bahwa Allah hanya memihak dan menolong orang-orang yang seagama dengan kita saja. Tetapi melalui peristiwa kali ini, kita dapat melihat bahwa kasih Allah bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Israel saja, tetapi Allah juga menolong janda miskin dari Sarfat tadi yang bukan dari kaum bangsa Israel. Di tengah pandemi yang sedang dihadapi negara kita, Tuhan juga memberikan pengharapan. Dengan adanya vaksin yang sekarang mulai diberikan ke masyarakat, kita boleh sedikit lega karena kita punya harapan bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Kita juga tidak perlu melakukan panic buying, membeli kebutuhan secara berlebihan karena khawatir di masa pandemi ini. Melakukan panic buying justru akan membuat pasokan kebutuhan sehari-hari menjadi menipis, sehingga pandemi semakin sulit dihadapi. Adik-adik, kita tidak harus khawatir karena kita yakin bahwa pengharapan di dalam Tuhan masih ada. Tetap semangat menjalani protokol kesehatannya ya. Kita bisa melewati pandemi ini bersama Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu online hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.